Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alaihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Fatimah dengan nomor NPM 10120682 dari kelas H2 Manajemen STEM di Bandung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ma'rifatul insan, seperti ta'rifatul insan atau pengenalan manusia, hakikatul insan atau hakikat manusia, tokotul insan atau potensi manusia, nafsul insan atau jiwa manusia, sifatul insan atau sifat-sifat yang ada pada manusia, dan yang terakhir yaitu hakikah al-ibadah, yaitu hakikat ibadah. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, apa sih ma'rifatul insan itu? Ma'rifatul insan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ma'rifat yang berarti mengenal dan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa ma'rifatul insan adalah proses mengenali diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai ma'rifatul insan tersebut. Yang pertama adalah ma'rifatul insan dalam ta'rifatul insan, yaitu proses pengenalan manusia. Pada bagian ini dijelaskan bahwa ma'rifatul insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Selanjutnya, apabila dilihat dari asal penciptaannya, manusia diciptakan dari unsur bumi, yaitu tanah. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 28 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Nah, dari kedua unsur penciptaan manusia tersebut, yaitu tanah dan ruh, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu qalb atau hati, akal, dan jasad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian selanjutnya dari ma'rifatul insan adalah hakikatul insan, yang artinya hakikat manusia. Yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah di sini maksudnya lemah terhadap godaan hawa nafsunya. Manusia juga diciptakan dalam keadaan bodoh dan fakir. Selanjutnya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan karena ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk yang lainnya, serta ditundukkan alam padanya. Kemudian, manusia di dunia ini diberikan 2 tanggung jawab. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua sebagai khilafah di muka bumi ini. Dari tanggung jawab tersebut, manusia akan diberikan 2 balasan, yaitu surga atau neraka, tergantung perbuatannya selama di dunia ini. Bagian selanjutnya adalah tokotul insan, atau potensi dari manusia. Manusia diberikan beberapa macam potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama potensi pendengaran, yang bertujuan untuk mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah. Yang kedua yaitu potensi penglihatan, yang bertujuan untuk melihat dan memperhatikan kejadian alam semesta sehingga ia dapat bersyukur. Yang ketiga adalah potensi hati, yang mengarahkan manusia
kepada jalan kebaikan ataupun keburukan tergantung dari langkah manusianya itu sendiri. Selanjutnya adalah nafsu insani atau jiwa manusia. Nafsu insan yaitu sebuah dorongan atau keinginan seorang manusia yang dapat membawanya kepada kebaikan atau keburukan tergantung langkah manusia itu sendiri. Terdapat 3 tingkatan pada nafsu insani ini. Yang pertama yaitu nafsu mutmainah atau jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Nafsu mutmainah ini dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sikap terpuji. Nafsu ini menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Yang kedua yaitu nafsu lawamah atau jiwa yang menyesali diri. Disebut nafsu lawamah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu dan tak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Nafsu yang terakhir adalah nafsu amaratul bisu'i atau jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Jiwa ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata yang selalu membawanya kepada perbuatan yang buruk. Bagian selanjutnya adalah sifatul insan atau sifat-sifat yang ada pada manusia. Pada bagian ini, kita dapat mengetahui bahwasannya jiwa manusia itu diberi 2 jalan, yaitu jalan yang benar atau takwa yang membersihkan jiwa, dan jalan yang salah atau fujur yang mengotori jiwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Selanjutnya, kita dapat mengetahui macam-macam sifat dari manusia itu sendiri. Yang pertama, yaitu sifat manusia yang menyucikan jiwa, dengan senantiasa banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, bersikap lemah lembut, dan selalu bersikap jujur. Yang kedua, yaitu sifat manusia yang mengotori jiwa dengan selalu memperturutkan sifat tergesa-gesa, selalu berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, memiliki sifat kufur dan jolim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Ada 2 sumber dalam pelaksanaan ibadah, yaitu merasakan banyaknya nikmat Allah dan merasakan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia banyaknya nikmat dan kebaikan yang berlimpah. Allah juga yang telah menciptakan seluruh alam ini, termasuk langit dan bumi serta manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia kita diberikan kewajiban untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan kita beribadah adalah sebagai tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan, serta tujuan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keseluruhan materi yang telah dijelaskan, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa marifatul insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri, yaitu suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, sehingga ketika seorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Alhamdulillah, penjelasan demi penjelasan mengenai marifatul insan telah saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan tersebut kita semua akan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, senantiasa berusaha menjadi manusia dengan pribadi yang baik, dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.